Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Planters, perkenalkan nama saya Muhammad Bagasari Hidayat dengan NIM 243307611086. Saya dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan operasi pembibitan kelapa sawit berbasis Purab. Pembibitan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam budidaya kelapa sawit karena kualitas bibit akan menentukan produktivitas tanaman di masa depan. Bibit yang sehat dan unggul mampu menghasilkan produksi tandan buah segar yang tinggi dan tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan alur pembibitan kelapa sawit serta mengaitkannya dengan prinsip Purab yaitu fast, unggul, responsif, accountable, dan berkelanjutan. Baik, berikut ini videonya. Operasional sawit dimulai dari hulu ke hilir. Mengapa kita membahas pembibitan? Karena pembibitan adalah fondasi. Jika bibit yang kita hasilkan tidak berkualitas, maka efisiensi di pabrik atau hilir tidak akan pernah tercapai. Alur di pembibitan sendiri dimulai dari penerimaan kecambah, tahap pre-nursery, hingga main nursery, sebelum akhirnya siap dipindahkan ke lapangan. Jadi, yang pertama ada pengertian pembibitan kelapa sawit. Pembibitan kelapa sawit adalah proses penyiapan tanaman sejak benih hingga menjadi bibit siap tanam di lapangan. Tujuan pembibitan yaitu menghasilkan bibit yang sehat, pertumbuhan seragam, tahan terhadap penyakit, serta memiliki produktivitas tinggi. Dalam industri kelapa sawit, kualitas bibit yang sangat menentukan keberhasilan produksi kebun. Selanjutnya, ada tahapan pembibitan kelapa sawit. Yang pertama, ada pemilihan benih. Tahap pertama adalah pemilihan benih unggul dari perusahaan resmi dan bersertifikat. Benih unggul memiliki ciri-ciri seperti daya tumbuh tinggi, pertumbuhan cepat, dan produktivitas tinggi. Benih biasanya direndam dan dikecambahkan sebelum ditanam. Kaitannya dengan Purab yaitu unggul. Pemilihan benih unggul meningkatkan kualitas tanam dan hasil produksi di masa depan. Ada pula accountable. Benih bersertifikat memiliki data asal-usul yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua ada pre-nursery atau pembibitan awal. Setelah berkecambah, benih ditanam pada polybag kecil selama sekitar 3 bulan. Pada tahap ini dilakukan penyiraman rutin, pemupukan, penyiangan gulma, dan pengendalian hama penyakit. Adapun tujuannya agar bibit tumbuh kuat sejak awal. Dan kaitannya dengan Purab yaitu fast. Penyiraman dan perawatan yang tepat membuat pertumbuhan bibit lebih cepat dan seragam. Ada juga responsif. Pekerja harus cepat menangani bibit yang terserang hama atau mengalami pertumbuhan abnormal. Selanjutnya, ada main nursery atau pembibitan utama. Bibit kemudian dipindahkan ke polybag besar selama sekitar 9-12 bulan. Pada tahap ini dilakukan penyiraman lebih intensif, pemupukan teratur, seleksi bibit, dan pengawasan pertumbuhan. Bibit yang tidak normal harus disingkirkan agar tidak menurunkan kualitas kebun. Adapun kaitannya dengan Purab, unggul. Seleksi bibit memastikan hanya tanaman terbaik yang ditanam di lapangan. Adapun accountable, semua kegiatan pemupukan dan perawatan dicatat agar mudah dievaluasi. Selanjutnya, ada pemeliharaan bibit. Pemeliharaan bibit
seperti penyiraman, pemupukan, pengendalian gulma, serta pengendalian hama dan penyakit. Pemeliharaan yang baik akan menghasilkan bibit sehat dan siap tanam. Adapun kaitannya dengan furab terhadap pemeliharaan bibit, yaitu responsif. Jika ditemukan serangan penyakit, penanganan harus dilakukan dengan cepat agar tidak menyebar. Dan adapun berkelanjutan, penggunaan pupuk dan pestisida harus sesuai dosis agar tidak merusak lingkungan. Selanjutnya, ada seleksi dan bibit siap tanam. Bibit yang siap tanam biasanya berumur sekitar 10-12 bulan. Dengan ciri-cirinya yaitu daunnya hijau segar, batang yang kokoh, dan akar berkembang baik. Bibit abnormal atau sakit harus dipisahkan. Adapun kaitannya dengan furab terhadap seleksi dan bibit siap tanam yaitu unggul. Kenapa unggul? Karena bibit berkualitas tinggi akan meningkatkan produktivitas kebun kelapa sawit. Adapun fast, yaitu bibit sehat mampu beradaptasi lebih cepat setelah dipindahkan ke lahan. Yang ketiga, ada analisis efisiensi dan efektivitas pembibitan. Dalam operasional pembibitan, efisiensi sangat penting untuk menekan biaya produksi. Contohnya, seperti penggunaan sistem irigasi otomatis dapat menghemat tenaga kerja. Pemupukan terjadwal membuat pertumbuhan lebih optimal. Adapun pengawasan rutin mengurangi kerugian akibat bibit mati. Dan adapun efektivitas pembibitan dapat dilihat dari tingkat keberhasilan tumbuh bibit, keseragaman tanaman, dan rendahnya serangan penyakit. Jika pembibitan dilakukan dengan baik, maka produktivitas kebun di masa depan akan meningkat. Dan selanjutnya, ada permasalahan di lapangan dan solusinya. Beberapa masalah yang sering terjadi dalam pembibitan kelapa sawit yaitu bibit terserang jamur, kekurangan air, pertumbuhan tidak seragam, serta kesalahan pemupukan. Solusinya yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengawasan rutin, memperbaiki drainase, memberikan pupuk sesuai dosis, dan melakukan seleksi bibit secara berkala. Adapun kaitannya dengan furab, yaitu responsif, masalah di lapangan harus segera ditangani agar tidak menyebabkan kerugian lebih besar. Yang kelima, ada pembibitan berkelanjutan. Pembibitan modern juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Contohnya seperti penggunaan air secara efisien. Yang kedua, pengurangan limbah plastik. Dan yang ketiga, penggunaan pupuk organik. Dan yang terakhir, pengendalian hama ramah lingkungan. Nah, begitupun ada kaitannya dengan furab, yaitu berkelanjutan. Sistem pembibitan harus menjaga keseimbangan lingkungan agar produksi kelapa sawit dapat berlangsung dalam jangka panjang. Jadi, pembibitan kelapa sawit merupakan tahap penting dalam menentukan keberhasilan produksi tanaman melalui pengelolaan berbasis furab, fast, unggul, responsif, accountable, dan berkelanjutan. Maka proses pembibitan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan menghasilkan bibit berkualitas tinggi. That you